Tribun News Today. Halo Tribuners, bertemu kembali bersama Hakim yang akan berbagi informasi menarik untuk kamu hari ini. Informasi pertama datang terkait penanganan COVID-19 oleh pemerintah Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Marinvest yang juga merupakan penanggung jawab pelaksanaan PPKM darurat, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya keras menekan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk laju penularan kasus COVID-19, diantaranya menyusun langkah penanganan apabila kasus COVID-19 menyentuh angka 40.000 atau 50.000 per harinya. Karena tidak menutup kemungkinan laju penularan kasus bisa menyentuh pada angka tersebut per harinya. Untuk diketahui, laju penularan kasus COVID-19 telah menyentuh angka tertinggi hampir 30.000 atau tepatnya 29.745 kasus pada Senin 5 Juli 2021 kemarin. Skenario penanganan bila COVID-19 memburuk tersebut diantaranya yakni pasokan oksigen, ketersediaan obat, serta ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19. Untuk fasilitas kesehatan lainnya, pemerintah menyiapkan sejumlah tempat perawatan darurat, diantaranya Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Juga dengan mendirikan tenda-tenda darurat TNI dan juga Polri di sejumlah wilayah di Indonesia. Oknum hakim yang berdinas di Rantau Prapat digerebek asyik berkaraoke bersama perempuan yang bukan istrinya. Celakanya, video penggerebekan oknum hakim ini beredar di sosial media. Alhasil kejadian ini bisa membuat geram pejabat di Pengadilan Tinggi Medan. Diketahui oknum hakim yang digerebek itu berinisial R. Saat digerebek, R sedang asyik bernyanyi di karaoke yang ada di supermarket Beras Tagi Rantau Prapat. Humas Pengadilan Tinggi Medan John Pantas Lumban Tobing SHM Hum membenarkan jika peristiwa itu digerebek pada hari tersebut. Pengadilan Tinggi Medan akan segera melakukan pemeriksaan. Dia mengatakan nantinya jika ada laporan tertulis dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Ketua Pengadilan Tinggi Medan akan langsung membentuk tim pemeriksaan. Menurut Hakim Tinggi yang akrab dipanggil JPL Tobing ini, Pengadilan Tinggi Medan tidak akan main-main menindak oknum hakim tersebut apabila benar ditemukan adanya pelanggaran kode etik hakim atas peristiwa itu. Menurutnya, apabila terbukti bersalah, oknum hakim tersebut akan ditindak berdasarkan kode etik pedoman perilaku hakim yang diatur dalam SK bersama Ketua MA dan KY nomor 47 garing KMA garing SKB garing 2008 strip 02 SKB garing PKY garing 4 garing 2009. Dirinya membenarkan bahwa Pengadilan Tinggi Medan sebelumnya telah mendapat informasi terkait penangkapan oknum hakim PN Rantau Prapat tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi Medan masih tetap menunggu laporan tertulis dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar bisa dibentuk tim pemeriksanya. Informasi berikutnya datang dari selebritis Indonesia. Ananda Omesh ikut andil dalam membantu penanganan virus COVID-19 di Indonesia. Tak tinggal diam, Omesh pun berusaha menyalurkan bantuan melalui mobil kesayangannya yang akan diubah menjadi ambulan darurat. Langkah Omesh tersebut ternyata membuat sang istri, Dian Ayu, merasa bangga dan bahagia. Dian merasa keputusan Omesh sangat tepat. Hal itu ia sampaikan dalam laman Instagram pribadinya pada Senin 5 Juli 2021 kemarin. Selain mobil, Omesh juga menyediakan perlengkapan khusus yang diperlukan saat ambulans membawa pasien COVID-19. Perlengkapan tersebut antara lain ada stretcher, kursi roda, selimut pasien, masker hingga baju perawat. Dian berharap keputusan suaminya itu segera dilancarkan oleh Tuhan. Tak hanya itu, Dian pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu niat baik suaminya tersebut. Dalam video itu, Omesh mengungkapkan bahwa dia perlu kerjasama dari publik agar niat baiknya tersebut terlaksana dengan baik. Saat ini Omesh juga tengah mempersiapkan mobilnya untuk dijadikan ambulans.
Namun, ia memiliki kendala di mana alat kesehatan telah ludes terjual habis termasuk tabung oksigen. Presenter kondang itu juga meminta informasi apabila dari para rekan artis ataupun para pengikutnya mengetahui ketersediaan alat kesehatan agar segera menghubunginya melalui Instagram. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Tantangan sulit untuk meraih prestasi dihadapi oleh atlet tim PON DKI Jakarta saat ini. Penutupan fasilitas olahraga akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat membuat atlet terpaksa berlatih mandiri di rumah masing-masing untuk menjaga performanya. Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta, Haji Jamron menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mencari solusi yang tepat untuk atlet bisa berlatih. Di tengah upaya yang dilakukan, Jamron turut menyampaikan harapannya agar atlet, pelatih, asisten pelatih, pengurus cabur, pengurus KONI DKI Jakarta, dan stakeholder di bidang keolahragaan di Jakarta tetap semangat, menjaga kesehatan, serta tetap taat terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk menjadi juara, tidak mungkin diraih tanpa latihan yang ekstra. Menurutnya, performa atlet yang telah mencapai angka 70% itu jangan sampai turun lagi. Adapun KONI DKI Jakarta tengah mengupayakan agar atlet DKI Jakarta bisa berlatih di lapangan atau lokasi zona hijau yang berada di luar DKI Jakarta. Demikian tadi Tribuners, 4 informasi terkini dan menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunnews Podcast hanya di Spotify dan juga tribunnews.com. Saya Hakim pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Tribunnews Today.